Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Senang sekali saya Dindin Khan dapat berjumpa dengan teman pemilih dalam acara Katung Biri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Dalam bahasa Sunda, Katung Biri berarti pelangi. Nah, dengan adanya acara Katung Biri ini, harapannya bisa seperti pelangi, bisa memberikan warna-warna yang indah dalam langit demokrasi di Indonesia. Teman pemilih, Katung Biri diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan yang melibatkan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bogor, Kang Beninu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Kang ya? Alhamdulillah. Salam olahraga. Kota Bogor juara-juara yes. Juara-juara yes ya. Selain sebagai Ketua DPD Partai Nasdem, Kang Ben juga merupakan Ketua KONI Kota Bogor. Baik teman pemilih, sesuai dengan nama acaranya Katung Biri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Maka pada kesempatan ini kami akan mengupas tuntas terkait dengan Partai Nasdem. Kang Ben, untuk Partai Nasdem ini kan dideklarasikan pada tanggal 26 Juli tahun 2011. Kemudian mulai menjadi peserta pemilu pada tahun 2014. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi didirikannya Partai Nasdem? Pertama itu lahir dari sebuah organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Nah, cuman memang pada saat berjalannya organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat yang mengusung gerakan perubahan ini, dipandang perlulah pada saat itu sebagai ormas harus bisa lebih dalam berkiprah untuk kebangsaan ini. Jadi pada saat itu para pendiri ada Pak Petrus Rio Capella salah satunya mencoba merumuskan harus menjadi sebuah partai, karena untuk dalam melakukan setiap gerakan perubahan harus berasal dari dalam, nggak bisa hanya teriak-teriak dari luar. Nah, sarananya adalah partai politik. Nah, akhirnya dideklarasikanlah Partai Nasdem yang mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia itu. Jadi latar belakangnya seperti itu, dan alhamdulillah pada pemilu 2014 itu Nasdem itu partai satu-satunya partai baru. Iya, betul. Dan langsung bisa masuk di posisi ke-8 ya. Apa visi dan misi Partai Nasdem? Visinya memang cukup luar biasa, yaitu kita ingin menjadikan negara bangsa ini yang berdaulat di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Misinya adalah yang paling pertama, Partai Nasdem membuka peluang seluas-luasnya di dalam proses demokrasi di Indonesia untuk bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi partai ini tidak tertutup, partai ini terbuka. Karena kalau partai ini terbuka, kita bisa melihat kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, di Partai Nasdem ini kenapa dia bisa cepat meraih suara cepat dalam diterima di hati masyarakat, karena dibuka. Nah, jadi orang-orang yang benar-benar dekat dengan masyarakat, partisipasi politiknya bisa lebih cepat dalam mengumpulkan suara. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya menjaga untuk ekonomi. Partai Nasdem berani berbicara untuk ekonomi di Indonesia ini supaya negara ini punya basis kekuatan ekonomi. Karena kita ketahui bersama, negara berkembang memang belum mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Ketika sudah menjadi negara maju, negara itu digerakkan oleh ekonomi. Nah, Partai Nasdem berusaha membuat negara Indonesia ini kuat di bidang ekonomi, gitu, dengan membuka peluang yang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia melakukan kegiatan ekonomi yang didukung dengan regulasi-regulasi yang baik, di mana nanti Partai Nasdem bisa berbuat itu secara luas ketika ada di dalam
parlemen yang ada di Indonesia. Dan insya Allah Partai Nasdem juga kemarin kenapa mengusung paling utama Bapak Presiden Jokowi karena mempunyai kesamaan misi. Karena kalau kita mau jadi negara maju, kita harus kuat dulu secara ekonomi. Nah, yang ketiga ingin menjadikan gotong royong itu sebagai landasan yang ada di Indonesia, membentuk karakter bangsa. Karakter bangsa itu bisa terbentuk apabila memang proses pendidikan di Indonesia ini terjamin. Kita punya pendidikan yang namanya pendidikan wajib 9 tahun, tapi banyak hari ini masyarakat yang tidak bisa nebus ijazah SMP, akhirnya nggak bisa SMA. Sekolah mau SMA mau kerja nggak bisa nebus ijazah SMA. Sebenarnya itu adalah pengkhianatan terhadap yang namanya wajib sekolah 9 tahun. Kalau namanya wajib itu dijamin. Nah, inilah Partai Nasdem akan berada di depan melalui misinya untuk mengamankan itu semua. Kalau pendidikan nasional itu semua terjamin, karakter bangsa akan berubah. Nah, kenapa sekarang kita masih tarik-tarikan segala macam? Ya itulah karena masih ada pendidikan-pendidikan yang belum terjamin. Akhirnya karakter bangsanya tidak bisa terbentuk. Nah, Kang Ben, apa sih program dari Partai Nasdem untuk tahun 2020 sampai dengan 2021? Program yang kita diinstruksikan dari pusat sampai provinsi sampai ke bawah sampai ke tingkat ranting yang ada di Kota Bogor. Pertama, Partai Nasdem harus buka mata yang selebar-lebarnya, buka pendengaran yang selebar-lebarnya untuk mengetahui apabila ada masyarakat yang kesulitan. Pertama, kita lakukan dari dalam diri kita dulu masing-masing. Seluruh unsur pengurus kita instruksikan untuk selalu bisa membantu kiri kanan depan belakang rumahnya aja dulu. Jadi jangan kita menyusun program yang muluk-muluk yang hanya menjadi sebuah gimmick, yang hanya menjadi sebuah program seperti program ya hanya tampilan luar saja, tetapi kita bergerak benar-benar dari masing-masing tiap pengurus. Kita tekankan masing-masing tiap pengurus harus bisa berguna bagi wilayah sekitarnya. Apakah itu nanti dia mau pakai baju Nasdem atau tidak gitu, tetapi secara manusia dia bisa berguna. Tapi ke depannya pasti orang juga akan melihat. Jadi jangan sampai kita melakukan sebuah kebaikan hanya karena kita punya kebutuhan untuk suara. Nah, ini yang ditekankan di Partai Nasdem, kita jadikan program bahwa masing-masing semua pengurus harus bisa berguna. Di 2020 kita harus bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita hari ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, kan memang di agama juga kita diajarkan sebelum kita membantu keluar, bantu dulu keluarga terdekat. Nah, kita juga menginventarisir anggota-anggota kita. Jangan sampai kita hanya membantu kemana-mana tapi anggota kita juga ada yang kelaparan. Nah, itu yang paling pertama, kita cek dulu semua, kita coba bantu semua melalui program-program yang ada dari kawan-kawan kita yang ada di DPRD Kota Bogor dan juga ada di DPR RI. Bagaimana itu semua bisa tercukupi untuk para keluarga besar Partai Nasdem terutama di Kota Bogor. Lanjut kita bisa membantu untuk daerah sekitar. Nah, programnya yang hari ini kita sudah jalankan seperti untuk pelayanan kesehatan itu terus kita nggak berhenti. Penyemprotan disinfektan, fogging, pembagian sembako. Kemarin juga kita baru jalankan yang program pemerintah pusat yang UMKM. Kita terus ke masyarakat gitu, dan rencana memang setiap sebulan sekali pasti kita akan ada kegiatan terus sampai 2021. Tapi secara kepartaian, secara keorganisasian dan secara kaderisasi, Partai Nasdem punya Angkatan Bela Negara. Angkatan Bela Negara. Ya, nah itu bisa disampaikan. Nah, ini saya pikir satu-satunya Akademi Bela Negara, yaitu yang memang satu-satunya di Indonesia yang memang punya kampus, punya sarana yang sangat luar biasa. Saya juga cukup terkesima lah kalau melihat itu. Jadi memang di Partai Nasdem ini melalui Akademi Bela Negara ini kita dituntut, kita diajarin, kita bangun pola berpikir kita untuk semua sejalan bagaimana mensukseskan program restorasi Indonesia ini. Kemarin dalam rangka COVID-19, dalam masa pandemi COVID-19 juga kita mengadakan Akademi Bela Negara pada saat itu yang diikutin
ribuan secara virtual di seluruh masing-masing DPD. Secara virtual? DPD yang ada di kota kabupaten se-Jawa Barat. Ada yang diikuti secara virtual, ada yang diikuti secara langsung, ada juga di beberapa titik, dan juga yang di pusatnya itu juga dilakukan. Jadi saya pikir pada saat pandemi ini kader Partai Nasdem di seluruh Indonesia, di Kota Bogor nggak ada yang diem. Baik Kang Ben, selanjutnya untuk di Kota Bogor sendiri, bagaimana nih susunan pengurus DPD Partai Nasdem? Ya, memang kalau kita agak beda dengan yang lain. Kalau yang lain tuh ada anggota-anggota bidang gitu. Kalau kita itu konsep susunan pengurusnya adalah ketua, wakil-wakil ketua itu kalau nggak salah ada sekitar 14-an, itu wakil-wakil ketua semua. Di bawah situ nanti ada sekretaris, wakil sekretarisnya ada 2, bendahara dan wakil bendahara. Jadi memang susunan pengurusnya agak ramping. Tetapi nanti masing-masing wakil ketua bisa membuat badan. Seperti wakil ketua 1 itu adalah wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Nah, nanti dia bentuk badan pemenangan pemilu. Oh, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing gitu. Baik Kang Ben, jika teman pemilih nih ingin main ke sekretariat DPD Partai Nasdem, bisa disampaikan alamatnya di mana? Ya, Partai Nasdem hari ini di Kota Bogor, sekretariatnya ada di Jalan Pandu Raya, Jalan Adi Wijaya, Ruko nomor 5, karena partai kita juga nomor 5. Oh, jadi ya, kebetulan bisa sama kebetulan, buka 24 jam kali 7 hari, hampir lawannya toko itu yang kakak itu. Jadi kita nggak pernah tutup karena kita di kantor itu adalah melakukan pelayanan untuk publik. Hari ini juga teman-teman kita di kantor partai sedang melakukan pelayanan publik, seperti ada masyarakat yang KTP-nya nggak jadi-jadi, ada masyarakat yang BPJS-nya harusnya BPJS PBI tapi jadi BPJS berbayar, ada yang tidak punya kartu keluarga. Hari ini Partai Nasdem melakukan pelayanan untuk itu 24 jam 7 hari. Ada waktunya namanya Nasdem menyapa gitu. Dan Nasdem menjawab gitu. Jadi memang kita sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini, kayak kemarin ada masyarakat Kota Bogor dari Bogor Tengah datang sekitar 30 orang terkait permasalahan-permasalahan yang mereka indikan. Nah, kita coba memberikan solusi. Oh, jadi ditentukan waktunya kapan, nanti bisa masyarakat untuk datang ke Nasdem menyapa. Kalau untuk datang everyday, tapi kalau memang mau datangnya secara beramai-ramai, kami akan menerimanya juga unsur pimpinan. Jadi memang nanti bisa mengajukan untuk ini, kita mau datang dalam rangka ini berapa puluh orang, kita pasti akan terima. Kita akan siapkan juga kawan-kawan kita yang ada di legislatif supaya bisa langsung mempunyai solusi gitu. Seperti baik, Kang Ben, ini salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Bagaimanakah cara Partai Nasdem ya untuk melakukan perekrutan anggota partai? Saya pikir kita satu-satunya partai nih sekarang yang ada di Indonesia yang menggunakan sistem digital. Sistem digital yang dipunyai Partai Nasdem saat ini, saya pikir ini yang paling sophisticated yang ada di Indonesia. Jadi kita hanya perlu handphone. Kader kita semua yang daftar ke Partai Nasdem, mereka foto KTP, foto selfie, kirim ke kita, langsung di sekretariat kita mengeluarkan KTA. Dan nggak perlu juga harus buru-buru ngambil ke sekretariat, karena nanti langsung dikirim KTA elektroniknya yang ada di handphone. Nah, itu sudah sah menjadi kader Partai Nasdem. Dan ketika mereka itu nanti mereka bisa membuat juga akun individu. Akhirnya mereka juga bisa merekrut teman-temannya langsung. Jadi kita sudah paperless dan kita sudah memangkas proses-proses birokrasi yang harus nunggu ngantri segala macam. Kader kita, dan di kantor di DPD Nasdem Kota Bogor kita ada cyber room. Jadi teman-teman itu 24 jam akan melihat terus, grafiknya terus kelihatan. Dan yang paling penting, orang yang daftar, kita banyak
dalam memenuhi standar harus berapa ribu anggota, banyak kan KTP saja dirikan. Nah, kita di Partai Nasdem, ketika Anda daftar jadi Partai Nasdem, masuk foto, terus foto KTP, nomor telepon ditulis apa semua segala macam, masuk di data kita, diterima di data pusat, dan tidak menutup kemungkinan Ketua Jawa Barat kita Pak Saan Mustafa, anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 2, dan Pak Surya Paloh itu telepon langsung. Dan itu sudah terjadi. Jadi memang dalam perekrutan ini terjadi juga verifikasi, tapi yang dilakukan langsung. Selain sebelumnya kita verifikasi. Jadi pada saat dia daftar masuk, tim admin kita, tim IT kita yang ada di kantor itu memverifikasi ini dari mana datangnya orang. Orang ini referralnya siapa? Referralnya itu umpamanya saya yang mengajak atau siapa, kelihatan itu semua. Saya pikir baru ada di Partai Nasdem konsep perekrutan dan pendataan seperti ini. Nah, itu nanti ditelepon nama Pak Surya Paloh atau ditelepon Pak Saan Mustafa, ditanya, kamu benar kader Partai Nasdem di Kota Bogor, alamat di Tegal Gundil, Bogor Utara, gitu kan? Bener Pak, dari siapa kamu masuk? Oh, saya kebetulan kemarin ketemu sama Ketua DPD-nya Pak Benino. Oh ya, oke, alamatnya nanti kita kirimin hadiah. Ada yang dikirim motor, ada yang dikirim sepeda, gitu. Jadi cukup menarik lah. Ini kita Partai Nasdem hari ini kita benar-benar ingin mempermudah, seperti misi kita, mempermudah keikutsertaan masyarakat di dalam berpolitik. Selain setelah mereka masuk di dalam Partai Nasdem, kita sudah verifikasi, kita lakukan pendidikan itu berjalan terus. Itu. Memang sangat menarik ya, Kang Ben, terkait dengan rekrutmen yang digital yang sudah Partai Nasdem lakukan. Nah, kemudian saya ingin bertanya terkait dengan masih fungsi dari partai politik. Selain sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Nah, bagaimana cara Partai Nasdem untuk menjembatani antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah? Ya, yang paling pertama yang tadi saya bilang, itu kita ada program Nasdem menyapa gitu kan. Kita memberikan solusi. Yang paling penting, ketua-ketua DPC kita di tingkat kecamatan, ketua-ketua ranting kita di tingkat kelurahan, dan kader-kader penggerak kita yang ada di tingkat RT RW itu juga memberikan masukan kepada masyarakat yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik. Nah, bagaimana cara Partai Nasdem untuk melaksanakan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat? Ya, yang pertama, Akademi Bela Negara itu salah satu wadah untuk melakukan pendidikan politik terhadap kader. Kita punya sayap, namanya Garda Nasdem. Ada Gerakan Buruh Nasdem, ada Badan Hukum Nasdem. Nah, rata-rata kita gunakan, kalau kita sekarang bicara dari dulu ke dulu, adalah bagaimana sebuah partai, bagaimana seorang caleg untuk mendapatkan suaranya anak-anak muda. Karena namanya milenials, apa itu kan mereka swing voters yang selalu diperebutkan di setiap kesempatan di dalam pemilihan umum. Nah, ini yang dilakukan Partai Nasdem melalui Garda Pemuda Nasdem, Garda Mudanya Nasdem, Garda Nasdem, itu untuk bagaimana kader-kader muda kita ini bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena kan ada gap, kalau rata-rata kan orang selalu bilang, wah, pengurus partai orang tua-tua gitu. Nah, ini dijawab di Partai Nasdem bahwa seperti yang misinya pertama, membuka kesempatan orang muda juga bisa masuk di dalam Partai Nasdem. Nah, yang bisa bicara ke orang muda rata-rata orang muda. Biasanya kalau yang bicara orang tua ke orang muda, yang muda kan gini, iya pulang udah gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, di Partai Nasdem ini peluang anak-anak muda diberikan peluang yang sangat besar. Jadi di dalam melakukan pendidikan politik, sampai akhirnya masyarakat atau anak muda itu tidak apatis terhadap politik. Nah, ini yang sekarang dilakukan terus melalui berbagai kegiatan-kegiatan, dari kegiatan keolahragaan, kegiatan seni, sampai kegiatan, kalau kita bilang kerennya kan focus group discussion, FGD. Aslinya apa? Nongkrong. Nongkrong ngawangkong. Nah, jadi nongkrongnya anak muda itu kita masukin dengan konsep bagaimana bagaimana sih sebuah partai itu, bagaimana sih, apa sih yang didapat ketika seorang anak muda masuk ke partai,
apa sih pentingnya politik kan gitu. Nah, Iya. ini yang konsep anak-anak muda nongkrong ini, dan sekarang banyak. Jadi sekarang nongkrongnya jangan kebanyakan gibah lah kan gitu. Lebih baik kita anak muda, konsep yang selalu kita bawa adalah Iya. anak muda ini harus mulai berani. Gagal kalah itu kan nggak membuat kita menjadi patah arang. Iya. Saya hari ini usia 38 tahun, mengalami beberapa kali kegagalan di dalam langkah politik. Hari ini saya masih berdiri teguh di jalan politik karena kita punya tujuan. Nggak harus kita menang dan nggak harus jadi, tetapi kita bisa membawa perubahan. Nah, ini yang sekarang kita coba kampanyekan, dan juga dalam melakukan konsep pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, ini yang kita tawarkan sekarang kepada para pemuda-pemudi yang ada di Kota Bogor khususnya. Jangan hanya kita menjadi penonton, jangan hanya kita menjadi penggembira, jangan hanya kita dipakai pada saat hanya dibutuhkan, tetapi kita menjadi pelaku utamanya. Iya. Kita berikan kesempatan untuk menjadi pelaku utamanya, kita berikan kesempatan untuk berbuat. Kalau kalian mampu, silahkan jalankan. Iya. Jumlah persentase pemilih perempuan di Kota Bogor pada tahun 2019 itu adalah 49,95%. Jumlah pemilihnya ya, bukan partisipasinya. Nah, apa nih cara atau strategi yang dilakukan oleh Partai Nasdem untuk bisa meraih pemilih perempuan? Apakah dengan tatapan Kang Ben gitu bisa meluluhkan hati-hati para perempuan di luar sana? Iya. Tapi Kang Ben, sebentar dulu, jangan dijawab ya. Karena apa? Karena saya tertarik dengan suatu tulisan yang pasti Kang Ben tahu. Seperti ini ya tulisannya. Tulisannya adalah Kang Ben gaminder pakai masker. Nu penting mah tatapannya bikinnya Nah, itu gimana tuh? Itu bisa disampaikan apa tuh maksudnya, tujuannya? Itulah yang kita mau sampaikan, message kita, message Partai Nasdem kepada masyarakat Kota Bogor, bahwa nggak boring loh di partai itu. Kamu bisa begini, kamu bisa begini, kamu bisa ngomong ini di partai. Kan kita pikir itu satu hal yang partai ini kan harusnya serius terus ya. apa gitu. Buktinya itu enggak gitu. Dan asal diketahui, teman-teman yang memikirkan konsep itu adalah teman-teman mahasiswa yang memang mereka mau terlibat aktif di dalam berpartai dan berpolitik. Akhirnya keluarlah kata-kata yang sangat saya pikir luar biasa. Kalau kita tawarkan waktu itu ke teman-teman yang senior-senior, mereka kan berkata ini apa nih, gimana nih gitu. Nah, tapi ini yang seperti saya bilang tadi, kita buka peluangnya semua. Ini yang bikin teman-teman yang ada di universitas negeri ternama lah di Indonesia, yang saat ini sekarang bergabung di dalam Partai Nasdem di Kota Bogor, dan mereka mau berpikir. Mereka, jadi bahasa mereka untuk kalangan mereka-mereka. Nah, itu kita ingin menyentuh teman-teman muda gitu, milenial, dan menyentuh pemilih-pemilih pemula, menyentuh pemilih-pemilih yang memang mereka apatis terhadap partai politik gitu. Nah, kalau tadi perempuan, ya gimana? Caleg yang sekarang jadi perempuan di Partai Nasdem di Kota Bogor. Saya pikir itu kebetulan sekretaris kita Bu Devi. Kalau di kita di Partai Nasdem ada yang unik ini. Kita tidak pernah panggil Pak, kita tidak pernah panggil Mbak, Bu atau yang lain. Kita semua panggil Kakak. Oh, Kakak. Ketua umum panggil saya Kakak Ben. Saya panggil ketua umum Kakak Ketum, Kakak Surya Paloh. Saya panggil Pak Saan Mustafa. Kita kan biasanya Pak kayaknya kan. Enggak, kita panggil Kakak. Kenapa? Egaliter. Betul, luar biasa. Kita semua sama, berjuangnya sama-sama. Baik Kang Ben, pada pemilihan umum tahun 2019, perolehan suara dari Partai Nasdem ini adalah 19.240 dan menghasilkan 1 kursi di DPR di Kota Bogor. Nah, strategi apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilihan umum yang akan datang? Yang pasti target kita besok itu kita mau bergerak dari 1 ke 6 kursi. Kenapa? Saya pikir cukup rasional, cukup masuk akal. Manakala memang hari ini
Kenapa kemarin 19.000? Kenapa kemarin hanya 1? Ketika memang kami lihat pada saat itu fondasi partai atau struktur partai tidak tembus sampai ke tingkat RW. Beberapa struktur partai yang tingkat kecamatan juga memang secara kuantitasnya tidak cukup. Hanya mengandalkan kepada ketua sekretaris bendahara. Di partai kami untuk tingkat DPC itu pengurusnya adalah 15. Tapi saya di Kota Bogor membentuk pengurus itu 15 yang ada di karena SK kita, SK Kota Bogor dari DPP, SK kecamatan kita dari DPW dari Jawa Barat. Yang di SK kan 15, tapi kami memberikan dukungan lagi tambahan 20. Karena saya targetin masing-masing kecamatan pengurusnya minimal 35. Supaya 35 orang ini nanti bisa membawahi kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya untuk mencari jaringan lagi di bawah. Hari ini itu semua sudah terjadi. Jadi di masing-masing kecamatan sudah terbentuk, yang harusnya 15 kita bikin 35. Kita sedang mengisi di ranting-ranting yang harusnya 11. Ini kita tambahkan lagi nanti sesuai dengan beberapa banyak RW-nya yang ada di wilayahnya. Supaya kan kita punya bisa membentuk badan pemenangan pemilunya. Kita akan bikin badan pemenangan pemilunya itu sampai tingkat RW. Karena kalau di tempat lain biasanya badan pemenangan pemilu hanya ada di tingkat kota saja. Kita akan terus bikin itu sampai di tingkat RW untuk benar-benar mengetahui apa kebutuhan masyarakat di tingkatan RW. Bukan hanya kebutuhan masyarakat dalam konteks makro, tetapi kita sudah bisa tembus lagi ke kebutuhan masyarakat yang lebih detail gitu. Nah, saya yakin kalau konsep itu kita bisa jalankan, fondasi kita cukup kokoh. Kalau fondasi kita kokoh, kita punya suara pasti, suara partai. Nah, suara partai itu nanti akan menunjang caleg-caleg kita. Ketika kita melihat, ketika orang-orang nanti melihat secara struktur Partai Nasdem hari ini di Kota Bogor sudah sampai tingkat RW, kami pikir nanti akan berbondong-bondong orang-orang yang ingin menjadi calon anggota legislatif itu mendaftar di Partai Nasdem. Seperti yang disebutkan di pertama, bahwa Partai Nasdem terbuka. Siapapun boleh. Jadi mereka dalam mencari suara itu nanti tidak perlu terlalu sulit-sulit. Tidak dibebankan full suara itu kepada mereka, tapi partai sudah menyiapkan suara. Nanti teman-teman bisa lihat HTTPS Nasdem Digital ya. Digital Nasdem. Nanti teman-teman bisa masuk ke situ. Nah, daftar, teman-teman bisa datang ke kantor Partai Nasdem. Nanti teman-teman di partai di DPD bisa membuka bagan yang ada secara live itu kelihatan. Di Bogor Utara sudah berapa kita punya anggota, ada grafiknya. Dan itu bukan dibikin manual, itu setiap orang yang daftar langsung masuk. Jadi nanti calon anggota legislatif, bakal calon anggota legislatif yang mau datang ke Partai Nasdem, mereka bisa konsepnya kayak mau window shopping, bisa. Mereka bisa lihat, wah ini berarti kadernya di sini udah ada 10.000, 5.000. Saya tinggal cari 500 suara juga saya jadi. Kan gitu. Ini yang mau kita buat di Partai Nasdem dan hari ini kita sudah berjalan. Saya pikir satu-satunya partai yang hari ini bisa kita bisa jawab, anggotanya berapa sih Partai Nasdem? Hari ini ada segini. Siapa aja anggotanya? Nih, mukanya kelihatan semua. Nggak ada yang fotokopi KTP-nya, fotonya semua selfie, nggak ada yang foto dari foto KTP, nggak ada yang pas foto di foto, semuanya foto asli. Nah, inilah kader kita. Telepon kalau nggak percaya. Nah, itu yang menjadi hari ini saya pikir kekuatan Partai Nasdem. Dan bagaimana nanti kita 6 kursi, insya Allah, karena hari ini hujan rintik-rintik, mudah-mudahan ini menjadi berkah kan untuk kita. Jadi insya Allah 6 kursi itu harus tercapai di 2024. Amin ya. Baik, menarik sekali nih Kang Ben perbincangan kita pada hari ini. Terakhir, apa nih yang ingin Kang Ben sampaikan kepada teman pemilih? Ya, jadi masyarakat Kota Bogor yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, bahwa bagaimana ketika negara atau kota di dalam kondisi yang hari ini menghadapi pandemi, kita bisa survive, kita bisa hidup, itu adalah bagaimana partisipasi dari seluruh masyarakatnya. Hari ini ada yang namanya kaum rebahan. Jangan rebahan terus. Kita harus berani berdiri. Kita harus berani berbuat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang banyak. Partai Nasdem membuka peluang, membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Bogor, baik pemilih pemula, anak muda,
pemilih wanita yang cantik sekali, mama-mama cantik, mama-mama muda, semua punya kesempatan. Papa muda gitu, semua punya kesempatan untuk bergabung di dalam Partai Nasdem. Kita tunggu, Partai Nasdem terbuka untuk semua. Mari sama-sama kita membangun Indonesia, mari sama-sama kita membangun Kota Bogor, kota yang kita cintai, yang tiap hari kita tidur dan hidup di Kota Bogor. Jangan hanya tangan di bawah, tapi saatnya sekarang adalah tangan di atas untuk membantu masyarakat semua. Masuklah Partai Nasdem, bergabunglah di Partai Nasdem. Kita tunggu di pemilu 2024. Siapa tahu besok Anda yang menjadi anggota legislatif, ketua DPRD, dan siapa tahu Anda yang menjadi wali kota besok. Terima kasih. Ya, luar biasa Kang Ben. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas sharingnya. Semoga Kang Ben dan Partai Nasdem semakin sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Teman pemilih, demikianlah acara Katumbiri untuk kali ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman pemilih, dan teman pemilih dapat tergerak untuk mau berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pantai Senggigi, Danau Katumiri. Sampai jumpa lagi hanya di Katumbiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.